Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Satya Wisesa dengan NIM 11022223198 dari kelas CL4602. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem energi listrik terbarukan dari aplikasi PVSys. Nah, kita mulai saja. Pertama-tama, daftar isinya atau kontennya itu ada apa aja. Ini saya bagi menjadi tiga. Pertama ada pendahuluan, kedua adalah isi, dan bab ketiga adalah kesimpulan. Nah, langsung saja di pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu sendiri, saya mencantumkan ada latar belakang. Jadi, seperti kita tahu gitu, sumber energi terbarukan itu ada banyak. Ada matahari, ada air dan semacamnya. Dan di sini kita fokusnya pada matahari, energi surya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, eee, dari banyaknya literatur yang saya baca dan juga banyaknya sumber, panel surya ini bisa jadi alternatif gitu daripada pakai listrik konvensional, karena bisa lebih bersih penyediaan listriknya dan juga ya nggak habis-habis itu matahari, siapa yang mau habisin. Dan dengan perkembangannya teknologi dan peningkatan perangkat lunak, kita bisa, seolah-olah, menerka-nerka atau simulasi lah. Kalau misalkan di rumah kita masing-masing dipasang atau ditanamkan panel surya itu bagaimana, dan saya mensimulasikannya pada PVSys untuk kita pahami potensi energi yang diserapnya tuh seberapa banyak, apakah maksimal dari panel suryanya, dan juga lokasi kita tuh strategis nggak wilayah kita, ataukah lokasinya sering hujan atau malah malah sering panas yang justru itu bagus untuk, diserap secara maksimal energi mataharinya. Dan juga, ini juga kalau kita memasang panel surya tuh bisa buat kita investasi lah di masa depan. Oke lah, modalnya tuh bakalan gede di awal-awal, cuma kan di masa-masa depannya ya ini mainannya sih jangka panjang 20, 25 tahun ke depan, kita bakalan lebih untung begitu. Selain itu, kita harus sadar lah ya, kalau PLTS ini, khususnya tenaga surya ini, bisa kita olah lebih lanjut dan juga ya energinya sayang gitu kalau nggak kita manfaatin, bakalan kebuang dan bisa memberikan kontribusi positif lah untuk lingkungan sekitar dan untuk masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, di sini di ini bab 2 ada bagian isi, ada analisis data, dan di sini saya cantumkan ada tagihan listrik saya setahun dari Desember 2022, 2 tahun lalu ya, which is sekarang udah 2024, sampai November 2023. Nah, di sini ada tagihan listriknya, ada berapa jumlahnya dan juga KWH-nya, ada yang ratusan, ada yang ribuan, dan karena di aplikasi PLN-nya cuma ada 6 bulan, jadi sisa 6 bulannya saya memakai rata-rata gitu. Total 6 bulannya tuh berapa, makanya sini kenapa ada yang sama pukul rata 1,8 ya karena dirata-ratain gitu. Terus total tagihan setahunnya berapa, KWH-nya berapa, sampai akhirnya, mana, KWH per harinya itu saya memakan 30,4 KWH, 30,44 lah kalau dibuletin. Terus untuk 1 KWH-nya harganya di 1.971, hampir 2.000 satunya. Dan untuk PV yang kita pakai, kita asumsikanlah 5 jam. Makanya, WP per day-nya ya mirip-mirip lah ya. Terus kita make PV-nya tuh 300 WP. Makanya kita bakalan masang panel suryanya sebanyak 67 buah. Di sini juga ada SCC dan juga ada baterai lah. Kita langsung skip. Nah, di bagian isi ini juga ada hasil PVSys. Sebentar saya akan tunjukkan dan jelaskan. Di mana ya? Nah, di sini. Langsung di awalnya ada PVSys simulation report. Nah, kita wilayah domain saya di Depok, Indonesia. Dan di sini ada ya latitude-nya, longitude-nya, dan jamnya, dan juga nih Depok wilayahnya. Terus tilt-nya itu maksudnya kemiringan genteng 45 derajat. Terus ini ada number modul yang kita pakai 100 unit, ada 30 kWp, terus inverternya ada satu aja kita pakai. Terus ada produksi energi ini berapa nih? 39.323 kWh per year nih estimasi lah ya. Terus per fresh-nya di 78,02%. Ini table of content-nya kalian bisa baca sendiri, ada banyak karena saya juga bakalan jelasin banyak. Nah, di sini balik lagi udah 45 derajat. Nah, di sini saya memakai PV model mono 300 WP dengan 60 sel. Nih 300 WP bisa saya nggak bisa ya. Nah, nih 300 WP
Unitnya 100, terus ada 30 kWp dan modulnya 5 string kali 20 seri. Mungkin diseriin gitu. Terus ya ada voltasenya, ada arusnya, terus ada total PV powernya itu ada 30 kWp dengan memakan modul area tuh tempatnya lah dipasangnya 163 meter persegi dan untuk selnya sendiri di 142 meter persegi. Inverter ya kita cuma pakai satu dan kita pakai 30 kW AC. Kenapa begitu? Karena akan kita samakan dengan WH per day tadi kan 33 komaan tapi paling dekat 30 lah ya untuk kita pasang inverternya. Terus ya di sini ada operatingnya, kalian bisa baca sendiri. Ada array losses-nya juga ada di sini. Berapa derajatnya, hasilnya bisa dibaca di sini. Selanjutnya main result. Ada ini global, ini investment yang udah saya perhitungkan seharga 117 juta 117,341,1 juta. 117-an juta lah ya. Di sini run cost-nya estimasinya berapa nih? 2 juta. Ya, 2 jutaan. Terus, nah di sini bisa kita lihat per install KWP-nya dia tuh fluktuatif. Januari, Februari, Maret itu naik tuh. April turun dikit, Mei lumayan tinggi naik, Juni lumayan turun, Juni ke Juli naik lumayan tinggi, Juli ke Agustus turun, 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 turun. Jadi ada di masa dia naik, di masa dia turun, turun gitu. Nggak ada yang di masa dia sama gitu. Paling mirip-mirip dari Maret ke April gitu. Dan untuk performansinya dia stabil rata semua di angka hampir 0,8 lah ya dari bulan Januari sampai Desember gitu. Dan di balance and main result ada ya kalian bisa baca sendiri dari bulan awal sampai bulan akhir untuk perkiraannya lah ya di sini global horizontalnya dan semacamnya. Nah di kelima ada loss diagram nih mungkin energi yang terbuang gitu nggak maksimal ada minus berapa 11,76 minus 2,51 dan sebagainya ada di sini semua tulisannya lengkap. Dan selanjutnya ada daily input output diagram dia lurus miring gitu lurus horizontal miring. Terus untuk sistem output power distribusinya dia fluktuatif sekali lagi naik turun gitu dan naik ada turun gitu. Dan untuk single line diagramnya tadi udah kayak kami saya sebutkan 20 kali mono 300 WP 60 sel 5 string inverternya 30 injection point nah di sini lebih jelasnya ya. Dan nah, ini ada bagian penting juga nggak kalah penting lah di bagian cost keuangan keluarannya itu berapa. Saya memakai inverter satu. Harganya 814.500 ini di Tokopedia semuanya saya cari. Terus untuk mono 300 pp 60 selnya 67. Satunya harganya 1,735 juta. Dikali 67 menjadi hasilnya 116,245 juta. Untuk fuse DC-nya satu buah juga. Seharga 92.400 totalnya sama. MCB DC-nya juga satu 83.600 dan untuk MCB AC-nya 105.600. Kalau kita totalin pakai kalkulator ini hasilnya 117.341,096. 100 sih ini 0,9 mungkin ya apa depreciable assetnya. Terus total dia per-year-nya ada maintenance sama repairs-nya repair 100. Ini udah dikali 1,7 kalau nggak salah. Ini ada 2 juta lah totalnya untuk kita per year estimasinya cost-nya. Ini per year-nya, terus ada cost energinya, produksi energinya, dan juga pengeluarannya yang sudah saya sebutkan. Terus, nah, finansial analisisnya ini juga nggak kalah penting. Kita tuh proyeknya beberapa lama. Rencananya itu 25 tahun dengan startingnya iya di tahun ini 2024 dengan faktor diskonto 6%. Terus ini depresiasinya udah 25. Terus ini udah kita masukin nilainya juga mirip-mirip seperti yang di atas apa? Ya, mirip-mirip segini. Terus duit kita ya kita asumsikan sama seperti pengeluaran seperti ini. Terus WA PKWH per day-nya 1971, payback-nya 1,7 tahun dan sini ada return investment-nya dan semacamnya. Di sini ada yang lebih detailnya, ada tabel-tabelnya juga. Kalau kalian mau baca, silahkan. Di sini lebih lengkap dan lebih jelas. Di sini ada ya yearly net profit di awal ya rugi terus di selanjutnya untung seperti itu. Nih, bisa dilihat lah ya. Awalnya rugi merah-merah terus tangga menuju untung yang lebih besar di 2048 bahkan ya 24 tahun dari sekarang.
Dan di sini nggak kalah penting juga CO emission balance-nya, kita udah menghemat berapa tuh reverse emission-nya, 865,9 ton CO2 gitu. Kita membantu lah mengurangi asap gitu. Lifetime 30 tahun bisa. Nih ada grafiknya juga dari save karbon dioksida dibandingkan dengan tahun ya. Di sini ada modulnya, supportnya, inverternya begitu. Nah, kita langsung saja balik lagi ke presentasinya. Kan udah nih hasil PVSys, sabar. Kita tampilkan lagi. Nah, udah nih bab 2-nya dan bab 3-nya. Kesimpulannya. Jadi, yang saya dapatkan dari tugas besar ini mulai PVSys ya kita harus analisis dulu lah ya lokasi kita tuh. Contohnya saya di Depok, apakah benar-benar wah strategis nih matahari itu benar-benar kalau misalnya jam 12 maksimal diserapnya ataukah malah di jam-jam siang dia malah mendung itu juga berpengaruh lah ya cuacanya, terus pemilihan modul PV-nya mono atau lebih dari mono gitu. Terus ada radiasi matahari juga itu juga berpengaruh. Ya kuncinya lah memilih lokasi yang optimal lah ya, yang maksimal gitu. Pastinya Pak bakalan dipasang di atas, di atap atau di rooftop di paling atas lah. Terus selanjutnya kita juga harus milih desain sistem panel surya itu yang paling tepat buat kita tuh apa gitu. Jangan asal-asal, wah ini yang paling mahal kita beli, enggak, karena belum tentu cocok buat di lingkungan kita masing-masing, plus juga di tempat kita masing-masing kan. Di sini bisa kita baca ada kondisi cuacanya juga harus kita pertimbangkan untuk mencapai efisiensi yang optimal, orientasi dan inklinisasinya. Terus untuk PVSys di sini tuh lebih ke arah ya buktiin lah ya untuk menjadi alat simulasi. Kalau misalnya kita masang tuh gimana pemodelannya dan sistem fotovoltaiknya tuh gimana menggunakan parameter yang udah kita atur-atur sebelumnya seperti kemiringan genteng dan semacamnya. Supaya bisa diperkiraan, mungkin nggak persis sama kan sama hasil akhirnya, cuma setidaknya ada gambaran secara umum kalau kita pasang tuh bakalan seperti apa. Dan juga, hasil evaluasi kinerja sistem panel surya itu bisa muncul tuh, sejauh ini berhasil apa enggaknya dan kita analisis efisiensinya, produksi energinya, dan, dampak panel surya pada lingkungan itu seberapa pengaruh, seberapa, bermanfaat bagi manusia. Dan kesimpulannya ya tugas besar ini memberikan kontribusi banyak lah buat saya sendiri belajar banyak tentang panel surya dan aplikasi PV-nya sendiri dengan menggabungkan banyak aspek seperti tempat saya sendiri di Depok, bangunannya seperti apa, lingkungan seperti apa, cuacanya seperti apa, begitu. Dan yang terakhir hanya begitu, terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton presentasi saya, meluangkan waktunya buat saya dari awal sampai akhir, dan ya saya pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.